Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel aku, salam kenal buat semuanya. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi. Ini lanjutan untuk budgeting bulan Februari 2025. Kemarin aku udah buat rencana anggarannya, dan karena udah terima income, ini saatnya buat isi pos-pos di dompet pintar ini ya teman-teman. Sebelumnya tidak ada niatan ria ataupun pamer, ini hanya sekedar sharing aja bagaimana cara aku mengatur keuangan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semangat budgeting ini bisa nular ke teman-teman juga. Alhamdulillah ini aku udah terima income sejumlah 2.700.000. Meski ada penurunan income, tapi tetap harus bersyukur karena masih diberikan rezeki untuk kebutuhan di bulan ini. Jadi karena penghasilan kami tuh kan nggak tetap ya teman-teman. Namanya juga usaha dagang, kadang tuh ramai pembeli, kadang juga lagi sepi. Jadi dengan penghasilan yang tidak tentu di tiap harinya, harus lebih bisa mengatur, mencukupkan untuk banyaknya pengeluaran dari kebutuhan-kebutuhan kita. Dan sebelum lanjut, aku mau sapa-sapa dulu, apa kabar nih teman-teman, bunda-bunda semua. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Aku doakan semoga selalu sehat, selalu bahagia, dimudahkan rezekinya, dan semangat terus dengan rutinitasnya. Dan terima kasih banyak buat yang udah support channel aku. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang berkali lipat, amin. Dan yang pertama ini kita mulai isi dulu untuk budget dari pos-pos kebutuhan. Dari 4 pos belanja mingguan, ini masing-masing dapat budget sebesar 150.000. Terus biasanya aku bagi lagi ya untuk belanja stok buat 3 atau 4 harian. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan rencana menunya. Jadi dengan budget 150.000 ini tuh lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarga kami. Untuk masing-masing orang atau keluarga itu bisa berbeda ya teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhannya dan berapa untuk besar budgetnya. Lanjut untuk belanja bulanan, kali ini masih dapat budget 350.000. Dan karena budgetnya tuh ngepas untuk stok belanja bulanan tuh biasanya aku atur dengan membeli barang itu secukupnya aja. Terus kita lanjut ke pos gas dan galon. Untuk pos ini tuh budgetnya 100.000 ya. Dan dikarenakan harga gas itu lagi naik, untuk budget tuh biasanya masih ada sisa kembalian, tapi sekarang tuh dengan budget 100.000 ini tuh jadi ngepas untuk kebutuhan beli gas dan air galon. Lanjut untuk pos listrik tadi masih 100.000. Untuk pos pulsa juga masih dapat budget 120.000. Meski kemarin dapat sisa budget, tapi untuk bulan ini belum tahu juga apa masih dapat harga diskon dari pembelian paket kuota. Jadi ini tetap aku kasih budget 120.000. Untuk pengeluaran kebutuhan itu memang kadang nggak tetap ya teman-teman. Kita bisa dapat sisa budget kalau semisal pas belanja tuh ada promo atau diskon. Terus untuk keperluan pribadi ini juga nggak tiap bulan harus beli skincare atau body care. Makanya tuh kadang masih dapat sisa budget yang bisa kita anggap sebagai bonus ya teman-teman. Tadi untuk budget fund sengaja aku kurangin, budgetnya jadi 200.000. Terus terakhir untuk dana tak terduga ini masih dapat budget 80.000. Jadi adanya untuk pos dana tak terduga ini cukup membantu saat butuh budget lebih atau pas ada pengeluaran tiba-tiba yang belum siap budgetnya. Lanjut ini aku isi untuk pos dana servis, mulai bulan ini dapat budget 100.000. Yang 50.000 aku isikan di dompet ini, terus yang 50.000 lagi nanti aku tabung di pos dana sisa di Minder Saving untuk persiapan bayar pajak motor. Untuk dana kesehatan dapat budget 50.000. Pos ini bisa jadi dana darurat versi bulanan buat beli obat ringan, misalkan, atau beli minyak oles atau multivitamin ya teman-teman. Dan untuk budget sinking fund ini juga berkurang jadi 250.000. Jadi saat ada income itu mengalami penurunan, untuk budget tabungan juga harus sedikit dikurangin. Lanjut untuk dana sosial ini masih dapat 300.000 karena akan ada rencana pengeluaran dan sebagian juga buat budget sedekah. Jadi biar nggak sampai over budget lagi, ini masih aku budgetkan 300.000.
Dan terakhir tadi untuk pos iuran itu tiap bulannya dapat 50.000. Alhamdulillah semua pos sudah keisi, udah aman, semoga cukup untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Lanjut aku akan langsung isi untuk 3 pos tabungan utama dan juga nabung untuk biaya pajak motor. Untuk bagian budgeting yang paling seru dan paling menyenangkan itu memang pas lagi atur income gini ya teman-teman. Dan lihat kondisi pos-pos itu udah ada budgetnya, itu udah seneng banget. Meski agak sedikit repot mengatur di awal, tapi aku juga ngerasa jadi lebih tenang, lebih bersyukur karena budgetnya tuh udah aman, terus kebutuhan, keinginan, dan juga tabungan tuh bisa terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing. Lanjut, ini aku isi untuk tabungan modal. Saldo dari bulan Januari kemarin tuh ada 600.000 dan bulan ini dapat tambahan 50.000. Ini aku catat dulu. Lanjut, ini aku mau hitung dulu uangnya. Untuk tabungan modal ini rencana segera mau aku bongkar nanti buat nambah modal buat persiapan stok barang dagangan untuk pas hari lebaran. Karena biasanya kalau pas hari lebaran kan grosir atau agen tuh banyak yang tutup ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini aku udah hitung tadi udah terkumpul 650.000 untuk tabungan modal. Lanjut ke tabungan investasi. Bulan ini juga dapat tambahan 50.000. Tabungan ini juga masih baru aku mulai ya teman-teman, setelah beberapa waktu lalu tuh dibongkar. Jadi sama dengan dana darurat, untuk tabungan ini untuk tujuan jangka panjang yang akan terus diusahakan bisa nabung untuk persiapan kebutuhan di masa mendatang. Dan ini aku simpan uang dan catatannya ke dalam Ziploc. Lanjut ke tabungan terakhir, itu ada tabungan dana darurat. Tiap bulannya tuh dapat budget 100.000. Kemarin aku udah bikin tracker yang baru ya, dan masih dengan target sebesar 2 juta. Aku udah buat ada 20 gambar, untuk satu gambar untuk nominal 100.000. Jadi tiap kali diisi itu tinggal diwarnai atau ditandai di trackernya ya teman-teman. Dan penting banget di budgeting ini ada tabungan dana darurat karena bisa jadi pengaman untuk finansial kita saat menghadapi situasi darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak terduga ya teman-teman. Lanjut ke pos sisa dana servis. Dari budget Januari ini dapat sisa kemarin itu 12.000. Dan mulai bulan ini aku akan isi setiap di awal budgeting. Jadi aku nabung untuk persiapan pajak motor. Kalau nggak salah tuh waktunya di bulan Mei nanti. Jadi masih ada waktu sekitar 4 bulan buat ngumpulin dana dulu ya teman-teman. Nanti semisal masih ada sedikit kekurangan, itu bisa ditambahin dari extra income. Dan untuk 3 pos tabungan utama ini udah aman. Alhamdulillah bulan ini dapat tambahan budget ya untuk semua pos. Semoga bisa terus rutin keisi di tiap bulannya. Dan untuk bagian awal budgeting Februari 2025 ini udah selesai, dompetnya udah gembung lagi. Dan semoga nantinya tuh nggak sampai ada pos yang over budget. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata, tetap semangat dengan budgeting dan juga rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.